A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, adalah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena izinnya, rahmatnya serta kasih sayangnya yang masih lagi memberi kita kesempatan untuk berkumpul mengaji pada malam Kamis ini, dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lanjutkan kajian kitab hikam ini. Bismillah. Dan musahadah maka adalah demikian itu daripada ikhtiar atas Allah Ta'ala, dan tiada ikhyar bagimu dalam demikian itu, maka seyogyanya jangan bagimu menuntut keluar daripadanya dengan nafsumu, dan adalah yang demikian itu memudahkan hukum waktunya dan hendak mengadakan yang lain daripada yang telah dinyatakan Allah Ta'ala akan dia, seperti yang telah tersebut dahulu itu. Minggu semalam, tuan-tuan dan puan-puan, saya menjelaskan ialah tentang pemaksaan kehendak atau keinginan kita keluar dari derajat kita. Maksudnya seperti ini, saya jelaskan kembali. Apabila telah diserahkan Allah satu derajat sama kita, lalu itulah derajat kita yang sebenarnya. Jangan ada rasa kita ingin keluar atau menuntut kepada Allah keluar kepada derajat yang lebih tinggi. Lalu saya bilang kemarin, apabila tingkatan kita masih tingkatan berusaha, jangan kita cari dalil, jangan kita ingin naik derajat ke tingkatan yang sudah duduk, ke tingkatan yang sudah hakul yakin. Nah, maksud saya seperti itu. Jangan ada kita menuntut Allah Ta'ala. Kok memang tingkatan usaha, tetap berusaha. Lalu dia bilang seperti ini. Dia bilang lagi, musahadah, kita disuruh menyaksikan. Kita disuruh menyaksikan, jangan ada kehendak lagi. Gitu. Karena kalau kita sudah tidak ada kehendak, itu memudahkan kita. Dan memudahkan kita menunggu waktunya saja. Waktu diangkat Allah lah derajat kita nanti. Dengan keinginan kita itu akan memperlambat, akan mempersulit jalan kita kepada Allah. Tuntutan kita kepada Allah tadi, itu akan menyulitkan kita, akan memperlambat kita berjalan kepada Allah. Coba, sampai sebegitu buruknya lah, sebegitu kotornya lah keinginan kita atau tuntutan kita kepada Allah itu. Seakan Allah Ta'ala tak tahu rupanya kebutuhan kita, keinginan kita. Seharusnya kita di mana? Kalau memang dikasih Allah pada saat ini tingkatan kita masih beramal, ya masih begitu. Jangan kita cari dalil untuk mengangkat derajat kita sendiri. Untuk kepada derajat-derajat yang di atas itu. Nggak boleh itu. Kita disuruh menyaksikan saja. Kau terima, kau saksikan, kau jalani. Jangan ada tuntutan dalam perasaan kita. Itu makanya jelas dibilang hikam nih. Ini makanya saya tahu hikam nih. Apabila memang betul-betul kita berjalan, kita akan menjumpai perjalanan kita di hikam ini tadi. Dan kita akan mengesahkan itu. Karena kitab hikam ini adalah kitab orang yang berjalan. Dan tidak mau tidak. Pasti itu. Lebih detail ini lagi. Tapi kalau kita serius, kalau kita memang asik, syaratnya kita harus asik, maka kita akan jumpai perjalanan kita tuh di sini. Kewajiban yang harus kita buat dalam berjalan tuh nanti kita akan jumpa di sini. Kita jangan sepele dengan yang ini. Ini kebanyakan kita nih ya, memaksakan kehendak yang bukan derajat, lalu kita anggap derajat kita dan kita harus keluar daripada itu. Saya contohkan sedikit. Kita kan masih tingkatan berusaha nih. Berusaha mensucikan hati. Berusaha mengendalikan hawa nafsu. Lalu di saat tersentuh saja sedikit dengan perkataan guru. Guru itu disentuhnya sedikit. Bahwasanya apa? Membuang kehendak dengan kehendak. Lalu kita kurang semangat kita, hilang semangat kita. Padahal kita masih derajat yang itu. Itulah yang membuat kita nanti
masuk ke dalam nafsu yang samar. Nafsu ini menyamar dia. Kata Tuan Guru itu kan buang kehendak dalam kehendak. Manalah mungkin kupaksakan. Gitu. Percuma saja aku membuang nafsuku namun dengan wujud akuan diriku. Ini kan wujud akuan diri, pemaksaan itu wujud akuan diri. Padahal itu masih derajat dia. Dicarinya garis tengah, dicarinya garis untuk melewati derajat dia yang itu. Aku ingat Allah aja lah. Betul kata guruku tuh, guruku aja juga begitu kok. Enggak juga harus mesti begini. Itu salah tuh pemikiran seperti itu. Dia harus dijalaninya dulu. Dia harus dikenalinya dulu dari bawah, baru dapat derajat yang atas. Harus dikenalinya dulu. Nafsunya. Apabila dibuatnya ibadah, misal contohnya. Apabila dibuatnya ibadah, dengan keinginannya, jadinya apa? Lalu apabila dibuatnya ibadah, dengan penyerahannya, jadinya apa? Lalu dia tak pernah menyerah, dia buat ibadah dengan tuntutannya, kena kaji dia sedikit, tak mau dibuatnya ibadahnya. Dilangkahinya itu. Inilah maksud hikam ini tadi. Tak mau dia ibadah. Karena niatku tidak kepada Allah. Untuk kepada Allah itu tak boleh mengandalkan ibadah, katanya. Karena Allah Ta'ala itu tidak bisa ukur dengan apapun. Walau dengan ibadah sekalipun. Ibadah itu untuk kita, bukan untuk Allah Ta'ala, katanya. Karena Allah Ta'ala itu tak berhuruf, tak bersuara, tak berupa, tak bisa dikiaskan, tak bisa diseumpamakan. Kalaulah seandainya kita berhadapan dengan Allah dengan cara ibadah, berarti masih bisa kita ukur Allah Ta'ala itu. Begitulah pemahaman dia. Padahal jalan yang sebenarnya harus seperti itu dulu. Untuk mengenali hawa nafsunya. Apa-apa saja yang membatalkan perintah Tuhannya, dia harus kenali itu. Dia harus ada usaha, misalnya seperti ini. Dia mengaku saja dalam hatinya. Dia tugasnya itu, mengaku dan menyerah. Ya Allah, hatiku masih senang lagi dengan dunia. Masih senang lagi dengan yang namanya uang. Tak bisa kupungkiri. Cuman dia usaha. Membuang dunia itu dalam hatinya. Dengan cara apa? Pertama dia berdoa, lalu dia ikhtiar. Dia berdoa dulu. Ya Allah, buanglah apa-apa saja di dalam hatiku selain dirimu. Itulah usahanya. Yang pertama. Yang kedua, dia berusaha untuk membuang dunia itu. Apabila ada rasa syur dalam hatinya untuk membuat dunia itu, maka ditahannya. Itulah usahanya. Jangan pula ditinggalkannya. Dia tetap buat, cuman bukan dalam syur dia, bukan dalam ingin dia. Sudah saya sampaikan kemarin, sesungguhnya ciri-ciri nafsu itu yang dibilangkan Tuan Guru Besar itu adalah keinginan. Walau baik sekalipun itu tetap nafsu. Cuman kalau masih memang itu tingkatan kita berkeinginan, jangan tidak kita buat. Tetap kita buat. Cuman kita berdoa dan ikhtiar untuk meninggalkannya. Untuk tidak buat itu. Paham ya maksud saya? Jangan nanti kita langkahi. Jangan kita mau derajat yang lebih tinggi, sedangkan yang ini belum terbuat sama sekali. Sudah yang saya bilang kemarin. Ayah saya dulu. Luar biasa dulu pengorbanan dia untuk kepada Allah tuh. Sholat 55 rakaat, saya bilang. Wuduk tidak putus selama 7 tahun setengah. Keinginan dia ditahannya. Puasa dia setiap hari kecuali hari raya. Begitu dia. Karena itu masih derajatnya. Dan itu tidak disalahkannya. Dan dia pernah ngaku juga. Orang yang saya bacalah statusnya tadi ya. Orang yang berjalan kepada Allah itu dengan cara beramal. Semakin banyak amalnya, semakin kuat dia beramal. Semakin tinggi syahwatnya. Bagaimana kalau kita berpikir bahwasannya untuk kepada Allah itu kita tak boleh begitu. Kalau hanya untuk mendatangkan syahwat, ngapain beramal? Kita tahu syahwat itu bukan, itu tak diperbolehkan untuk kepada Allah. Sampai nanti orang yang dah duduk, tak ada dia syahwatnya lagi. Cuman nyatanya kata ayah saya tadi, Tuan Guru Muda nih, semakin banyak dia beramal, semakin kuat syahwatnya. Semana tuh? Apa bisa kita buang? Karena itu sebagai dari perjalanan dia. Dan itu memang jelas dia jujur. Dijadikannya satu status yang memang kita semua bisa baca. Kalau memang seringlah tuan-tuan dan puan-puan baca status saya itu. Yang sering saya share balik. Maka kebanyakan kita nih, kita ngambil jalan ringkas. Untuk kepada Allah tuh syahwat dah pasti tak ada. Untuk kepada Allah tuh tak boleh mengatai orang banyak. Untuk kepada Allah tuh tak boleh ngambil hal-hal kita sendiri. Kita harus mikirkan orang. Kita harus jalan itu. Cuman kita jangan di situ. Kita kenali dulu. Ya Allah, kalau aku ceritakan orang lain, kalau aku ceritakan hibah namanya. Kalau aku ceritakan ikhwan-ikhwan yang lain di hadapan orang lain, kejelekan dan keburukannya, apa yang terjadi dalam diriku? Apakah ada
hukuman dalam perasaanku karena aku telah menceritakan saudara-saudaraku, umat yang lain. Kalau memang ada, kenali agar kita tidak masuk ke lubang yang sama. Jangan kita buat lagi. Untuk mengenali tak apa-apa, tapi jangan itu jadi pakaian awak, terus-terusan awak untuk menceritakan dia. Karena ciri-ciri orang yang berjalan, saya bilang, apabila dia menceritakan orang lain, maka akan datang hukuman dalam perasaannya. Itu orang yang betul-betul berjalan ya. Tapi kalau dia tidak berjalan sama sekali, kalau dia tidak ceritakan orang lain, tak senang hatinya. Dan tak ada hukuman dalam perasaannya. Satu hari itu, hendak saja dia menceritakan orang lain. Baik dari keburukan maupun kebaikannya. Tapi kalau memang begitu masih derajat awak masih suka untuk menceritakan orang lain, hendaknya adalah usaha awak. Setidak-tidaknya berdoa awak untuk mensucikan hati awak. Karena cuma Allah itu juga yang bisa mengangkat derajat awak ke arah yang lebih tinggi. Cuma awak terima dulu yang begitu tuh. Saya ulangi lagi, kalau ada keinginan kita, kalau ada masih derajat kita tuh senang akan dunia yang dikasih Allah, masih itulah kita terima dulu. Cuman kita harus berusaha kita kepada Allah tuh untuk membuang yang lain daripada Allah dalam hati kita. Agar nanti Allah membuangnya. Jangan kita ambil garis ringkas saja. Aku tak mau kepada yang lain. Aku hendak kepada Allah saja. Wah, cuman dia tak kenal hawa nafsunya. Dia tak kenal dia telah dikendalikan nafsu yang samar. Dia tak kenal dia dengan dirinya. Maka dilangkahinya. Kalau dia kenal dengan nafsunya, kalau dia asik dalam kesehariannya, maka akan dijalaninya saja apa yang diberi Tuhan. Ini bahaya nih ya. Saya sering kena dulu sama tuan guru saya nih. Sama tuan guru nih. Baru saya lagi asik-asik saya untuk mengenali hawa nafsu saya. Pada saat itu, saya berusaha. Saya bilang, ada keinginan saya, rasa malas saya untuk ibadah, saya lawan. Saya bawa ibadah. Taulah bangun tengah malam ini kan sakit. Wuduk tak putus tuh sakit buatnya. Lalu, lagi asik-asiknya saya nih, sakitnya saya buat nih, saya buat. Asal yang tak senang nafsu saya buat. Lalu dipatahkan sama tuan guru saya, dicobaan saya sedikit. Apa katanya? Kalaupun awak berusaha, namun dengan keinginan awak, itu belum betul. Yang betul tuh dengan keinginan Allah. Lemas saya. Alamak, berarti selama ini aku buang keinginanku dengan keinginan. Aku lawan hawa nafsuku yang berat tadi namun dengan keinginanku. Karena ada tujuanku hendak kepada Allah. Lemah saya jadinya. Padahal guru saya itu nyoba saya. Kau teruskan. Biar Allah nanti yang mindahkan kau ke arah yang lain. Ke derajat yang lain. Kau teruskan saja karena itu masih yang dikasih Allah Ta'ala. Kita ini tidak. Maka saya bilang tadi sering kena tuh yang begitu tuh. Tuhan, jangan ada niat yang lain Tuhan ya. Niat hendak kepada Allah aja Tuhan ya. Karena itu yang ditanamkan guru dalam hati kita, itu kan pakaian guru tuh. Bukan pakaian kita. Lalu kita mau coba pakai pakaian guru tadi. Hingga tak terkerjakanlah yang lain. Aku hendak pada Allah aja lah. Timbulnya pemaksaan. Tidak bisa begitu, kata ayah saya. Sampai ayah saya bilang sama saya. Nawan, kata. Kau nanti harus rajin beramal. Kalau bisa wudhu kau tak putus. Sholat kau 55 rakaat macam ayah dulu. Kau dapatkan sakti terlebih dahulu. Kata ayah saya dulu. Lalu saya bahas ayah saya. Saya bilang begini. Ya, awak niat awak hendak kepada Allah aja. Awak tak mau sakti. Karena awak tahu sakti itu bukan yang sebenarnya. Awak dengar pula dari ayah. Kalau sakti jin pun bisa. Ngapain kita harus cari sakti? Lalu apa kata ayah saya? Iyalah, niat tetap kepada Allah. Cuman kau harus menjalani yang namanya sakti. Kau harus menjalani yang namanya ibadah. Kau harus menjalani yang namanya beramal. Nggak bisa kau langsung kepada Allah. Nggak bisa gitu. Butuh proses dia katanya. Rasulullah saja pun dulu, sebelum menyatakan diri dia Nabi, disucikannya dulu hatinya. Ditahankannya penderitaan hidupnya. Apa-apa saja yang menyakiti hatinya, mencoba dia untuk bersabar, tawakal. Begitu sudah disucikan Allah hatinya, didudukkan Allah dia, tauhidnya, barulah dinyatakannya kenabiannya. Butuh juga proses. Tidak juga begitu Rasulullah itu datang, langsung menyebarkan Islam, langsung menyatakan kenabian dan kerasulnya. Tidak begitu. Tetap juga ada tingkatannya, prosesnya. Begitu juga lah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah kita anggap mengaji ini tidak bisa membuat kita sampai kepada Allah, itu berarti dia kena nafsu yang samar. Itu hanya bisa dikatakan oleh tuan guru kita.
Karena dia tidak berjabat lagi dengan amal. Dia tidak berjabat lagi dengan sesuatu. Kalaupun dia tidak mengaji, karena dia sudah merasakan Tuhannya yang sebenar-benarnya, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau kita belum bisa lagi begitu, maka jalani dulu ini. Kalau memang dikasih Allah nanti kita kuasa, dikasih izin kita, dikasih nanti sama Allah tuh kehendaknya. Kalau memang bisa mengaji, mengajilah. Karena nanti akan ada rasa berat nafsu awak untuk membatalkan keinginan awak tadi, keinginan guru awak tadi. Akan ada nanti, diberat-beratkannya kita, nanti ajalah, hujan, payah nanti itu, besok ajalah. Kan seminggu kan 4 kali gitu. Yang jauh udahlah saya maklumi gitu kan. Yang dekat-dekat nih nanti, lebih tahan dia tidur di rumah lagi dibandingkan dia mengaji. Terikut dia dengan hawa nafsunya. Bagaimana dia tahu tentang kebenaran Tuhannya kalau dia tetap terikut dengan nafsu yang samar dan dipertahankannya itu? Yang ada nanti yang terbit tinggi hati dia. Coba, tak mau dia berbagi ke sesamanya, tak ada terbit kasih sayang dalam sifatnya, dalam dirinya. Sedangkan itu yang diperintahkan gurunya. Kalau orang yang betul amalannya, maka akan banyak sosialnya, kata Tuan Guru itu. Akan diciptakannya sosialnya di kehidupan dia sehari-hari. Akan timbul kasih sayang dalam hatinya. Tidak mudah marah dia. Dijaga Allah hatinya. Kok memang betul dia ngamalkannya. Ini tidak. Awak bilang awak ngamalkannya. Cuman ada masalah sedikit, awak tertekan, awak terbeban, awak marah, awak tak terima, awak ceritakan orang. Berarti tak ada pondasi dalam perasaan awak. Tak ada dinding yang mendindingin nafsu itu dalam perasaan awak. Lepas saja. Coba. Ini sering kena kita nih tuan-tuan dan puan-puan. Maka Tuan Guru itu sering dikuatkannya kita. Pandang aja itu dari Allah Tuhan. Setidak-tidaknya mengurangi beban perasaan kita. Karena tak ada daya dan upaya kalau tak ada izin Allah di situ. Orang ngatai kita pun kok tak ada izin Allah, tak bisa dia mengatai kita tuh katanya. Maka pandang aja dari Allahnya tuh. Juga mungkin Allah nak nunjukkan. Begitulah diri dia yang sebenarnya. Gitu. Kalau kita balas dengan kasih sayang, walaupun dia ngatai kita minta maaf sama dia, kita peluk dia walaupun kita tak salah. Namun kita nyatakan aja kesalahan kita. Mudah-mudahan dibalasnya juga dengan kasih sayang. Karena apapun bentuknya, apabila kita balas dengan kasih sayang, maka terbit juga akan kasih sayang. Akan kalah dia dengan kasih sayang Allah. Tapi benar dia membuatnya ya, jangan ada tuntutan dalam perasaannya. Dan mau dia berusaha untuk membuatnya, jangan dijauhinya. Dan pesan saya, kalau memang dikasih Allah kita tingkatan berusahalah kita. Sebanyak-banyaknya lah dulu. Nanti baru sebaik-baiknya. Baru naik lagi ke yang sebenar-benarnya. Mungkin itu saya tuan-tuan dan puan-puan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.